Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan di hari ke-21 tahun 1442 Hijriah. Bagaimana kabarnya? Semoga kabar sehat. Nah, hari ini di hari Senin tanggal 3 Mei 2021 kembali kita bertemu pada mata pelajaran sosiologi, di mana minggu kemarin Bapak sudah membagikan materi kita untuk materi terakhir pada semester 2 di kelas 10. Oke. Silakan berdoa dan mengisi absen sebelum pembelajaran kita mulai. Kompetensi inti kita, kompetensi pengetahuan dan keterampilan, itu adalah yang pengetahuannya memahami berbagai metode penelitian sosial sederhana untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Kemudian untuk keterampilannya, kompetensi intinya adalah melakukan penelitian sosial yang sederhana untuk mengenali ragam gejala sosial dan hubungan sosial di masyarakat. Indikator pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian penelitian sosial, kemudian menjelaskan pola berpikir manusia secara umum, dan yang terakhir menyebutkan cara-cara berpikir manusia. Tujuan pembelajaran kita adalah nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat menjelaskan apa sih itu penelitian sosial, kemudian dapat menjelaskan pola pikir manusia, serta dapat menyebutkan cara-cara berpikir manusia. Kalian tentu sudah sering mendengar kata penelitian, dan ketika kalian mendengar kata penelitian, mungkin di benak Anda, di benak kalian sudah terbayang bahwa yang penelitian itu adalah A, B, C, D, E, F, G, dan sebagainya. Mungkin yang terbayang di kepala kalian yang namanya penelitian itu fisika, biologi, atau IPA, atau laboratorium, mikroskop, dan sebagainya. Nah, sekarang apa sih itu penelitian sosial? Kita akan mengutip beberapa pendapat para ahli terkait dengan pengertian penelitian. Ada banyak sih sesungguhnya yang mengartikan penelitian sosial. Di sini Bapak hanya mengutip dua. Yang pertama Bapak ambil pendapatnya Marzuki. Marzuki mengatakan bahwa yang namanya penelitian itu adalah sebuah usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisis fakta-fakta dari suatu masalah. Bahwa penelitian itu berawal atau bermuara dari suatu masalah. Makanya seorang peneliti, dia pasti mencari masalah. Ketika masalah itu ditemukan, maka dia akan berusaha untuk mengumpulkan data berupa fakta-fakta yang menyebabkan masalah itu muncul. Dia juga akan mencari fakta-fakta terkait dengan masalah yang dia ingin tahu apa jawabannya.
apa yang menyebabkan masalah itu muncul. Nah, setelah fakta itu dikumpulkan, setelah fakta terkait dengan masalah itu terkumpul dari hasil pencarian tadi, kemudian dilakukan sebuah proses menganalisa, membaca, menyimpulkan apa yang menyebabkan masalah itu terjadi, bagaimana masalah itu terjadi, dan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu atau solusi dari masalah tersebut. Itu dari hasil proses analisis. Ini pendapatnya Marzuki. Kemudian yang kedua kita kutip pendapatnya Soerjono Sukamto, bahwa yang namanya penelitian itu adalah sebuah proses mengungkap sebuah kebenaran yang didasarkan pada konsep-konsep dasar dari sebuah ilmu. Berarti dalam sebuah penelitian itu yang ingin dicapai, ingin ditemukan adalah sebuah kebenaran. Bagaimana sebuah kebenaran itu bisa diungkap? Tentu ada cara-caranya, ada sistematikanya. Bagaimana proses mengungkap sebuah kebenaran berdasarkan sebuah ilmu. Maka nanti ada metodenya, itu ada bagaimana mengolah datanya, bagaimana mengumpulkan datanya, bagaimana menganalisisnya dan sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud dengan penelitian sosial. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang namanya penelitian sosial itu adalah sebuah usaha yang bertujuan untuk mencari kebenaran melalui proses pengumpulan, mencari dan menganalisis data-data berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di suatu masyarakat terkait dengan suatu masalah yang ingin diungkap kebenarannya sesuai dengan kaedah-kaedah konsep-konsep ilmu pengetahuan. Oke, inilah yang dinamakan dengan penelitian sosial. Nah, yang kedua, ketika yang namanya manusia dia diberi anugerah yang tidak diberikan kepada makhluk lain berupa akal. Nah, akal ini kemudian digunakan untuk berpikir. Nah, di dalam berpikir manusia ada pola-polanya. Oke. Nah, terkait bagaimana atau apa saja pola pikir manusia di dalam berpikir itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pola pikir deduksi, yang kedua adalah pola pikir induksi, dan yang ketiga adalah pola pikir deduksi dan induksi. Oke, kita bahas satu-satu. Bagaimana pola pikir itu dikatakan pola pikir yang deduksi? Oke, pola pikir dikatakan deduksi apabila dalam proses berpikir itu berpola dari hal-hal yang umum menuju ke yang khusus, atau dengan kata lain penarikan sebuah kesimpulan itu berdasarkan alasan-alasan tertentu dari umum ke khusus. Berarti
sebelum menarik sebuah kesimpulan, maka diawali dari pembeberan, mengemukakan alasan-alasan tertentu dulu dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang khusus. Kita ambil contoh misalnya, semua siswa SMA berpakaian putih abu-abu. Kemudian Martin atau Ahmad atau Adul, siswa SMA. Nah, di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Martin atau tadi Adul atau tadi Ahmad berpakaian putih abu-abu. Nah, dari contoh ini adalah contoh pola pikir deduktif. Contoh lain adalah bahwa banyak bahan makanan yang terbuat dari kedelai. Tempe itu bahan bakunya kedelai. Nah, itu. Tahu bahan bakunya juga kedelai. Dan apalagi yang dari kedelai? Kecap juga dari kedelai. Nah, ini dua contoh yang termasuk pola pikir deduktif. Kemudian yang kedua adalah pola pikir induksi atau induktif. Ini kebalikan dari pola pikir deduksi atau deduktif, dari yang khusus ke yang umum. Nah, ini kalau tadi dari umum ke khusus, dari yang global ke yang lebih sempit. Nah, sementara yang induksi itu dari yang sempit ke yang lebih luas atau yang lebih khusus ke yang lebih umum. Kita ambil contohnya, kita sering melihat misalnya bahwa kalau besi apabila dia panas, dia akan mengalami pemuaian. Tembaga ketika dipanaskan juga mengalami pemuaian. Aluminium ketika dipanaskan juga mengalami pemuaian. Kaca ketika dipanas dia juga akan mengalami pemuaian. Nah, oke. Nah, hal-hal yang semacam ini, benda memuai itu adalah sifat khususnya. Nah, kemudian dapat disimpulkan misalnya bahwa benda tersebut, logam tadi misalnya, ketika dipanaskan akan mengalami pemuaian. Nah, ini namanya berpikir induksi atau induktif. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gabungan atau campuran dari berpikir deduksi dan berpikir induktif. Nah, penalaran pola pikir deduksi dan induktif ini itu dia berlangsung secara berurutan. Nah, inilah pola-pola pikir manusia di dalam berpikir. Oke. Karena ini penting nanti bagi seorang peneliti dalam menganalisa suatu masalah.
Oke. Sehingga nanti hasil kesimpulannya mendekati sebuah kebenaran. Oke, kemudian yang terakhir adalah cara-cara berpikir manusia. Karena tadi polanya, oke, sekarang kita lihat bagaimana sih manusia itu berpikir, bagaimana cara manusia berpikir. Nah, cara berpikir manusia itu bisa dibagi menjadi 3. Ada yang berpikir skeptis, ada yang berpikir analitis, ada juga manusia yang berpikir secara kritis. Apa beda dari 3 cara berpikir tersebut? Cara berpikir yang skeptis itu adalah sebuah cara berpikir di mana seorang manusia senantiasa menanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung suatu pertanyaan atau suatu pernyataan. Dan ini nanti penting ketika dalam sebuah penelitian seorang peneliti ketika bicara terkait dengan penelitiannya, dia selalu menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan bukti dan fakta yang ada. Kalau mungkin bisa kita samakan ketika bicara dalam agama, orang selalu bertanya apa hadisnya, apa dasar hukumnya. Nah itu, ketika orang sholat, kenapa sholat? Oh, ini perintah Allah dan dicontohkan oleh Nabi. Buktinya apa? Oh, di dalam Al-Quran, surah ini, ayat ini. Hadisnya apa? Hadisnya ini. Nah, ini berpikir skeptis. Oke. Kemudian yang kedua adalah cara berpikir yang analitis. Artinya peneliti itu harus selalu melakukan analisa, melakukan analisis terhadap pernyataan dan persoalan yang dihadapi. Karena tidak selayaknya seorang peneliti itu bicara atau mengemukakan suatu pernyataan, suatu persoalan tanpa melakukan analisis terlebih dahulu. Apakah ini sesuai dengan fakta atau tidak? Apakah ini sesuai dengan yang terjadi atau tidak? Nah, kemudian yang terakhir adalah berpikir kritis. Seseorang itu dikatakan berpikir kritis apabila dia selalu mendasarkan pikiran dan pendapatnya pada logika serta menimbang berbagai masalah itu secara objektif berdasarkan data dan analisis akal sehat. Nah, inilah 3 cara berpikir manusia yang nanti harus dimiliki oleh seorang peneliti. Tidak bisa misalnya seorang peneliti cara berpikirnya tidak kritis, bisa. Apalagi misalnya seorang peneliti tidak analisis, nanti penelitiannya ngawur. Karena hal-hal yang tidak terkait dengan penelitian, masalah yang ditelitinya bisa masuk. Maka perlu sebuah analisis, apakah fakta, apakah informasi, apakah data nanti yang dia temukan dari hasil tadi mengumpulkan dan mencari fakta-fakta yang sesuai dengan masalah yang dia teliti itu sesuai atau tidak. Oke.
inilah 3 pokok bahasan kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan silakan sambil diulang-ulang lagi memahami apa yang sudah Bapak sampaikan, dan sambil membaca materi yang sudah Bapak bagikan juga bisa, atau menambah informasi dari berbagai sumber lain terkait dengan pembahasan kita hari ini. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.